Selamat berjumpa kembali dengan CTC Channel. Kali ini saya akan berbagi atau sharing pengetahuan pengalaman sekitar servis TV LCD LG dengan seri 22LS4R. Ini sengaja udah saya bongkar, dan ini panel dan power supply unit juga mainboardnya. Kenapa saya buka? Karena untuk memudahkan dalam pengecekan ataupun penggantian spare part. Kerusakan yang kali ini saya akan kerjakan adalah pada saat TV di on kan, dia restart terus menerus. Kita akan coba restart terus menerus, dan ke panel LCD-nya juga backlight-nya nyala mati terus-terusan. Nah, ini untuk LED panel kontrolnya. Nah, dia nyala mati seperti itu terus menerus, tidak bisa start up. Nah, ini saya cek ya, ini dia posisinya nyala sebentar untuk backlightnya, lalu mati lagi. Nah, itu ada sekitar cahaya berapa detik, lalu mati lagi, seperti itu. Kita akan coba tanggulangi. Memang untuk kerusakan seperti ini saya juga dibikin lumayan pusing. Setelah gagal coba dan akhirnya ketemu. Pada saat saya ukur untuk tegangan output dari power supply unit ini, hampir semua ini dari 5 volt sampai yang 12 volt. Untuk supply ke mainboard normal semua. Saya ukur, cuman pada saat dia berkedip agak turun sekitar 1 volt lah. Saya juga tidak mencurigai kerusakan di daerah power supply unit, tapi saya coba untuk ganti dulu karena ini untuk MOSFET-nya sama drivernya yang ada di power supply unit stoknya kita nggak punya karena jauh dari tempat spare part grosir. Akhirnya saya coba pakai gacun. Nah, gacun seperti ini untuk mengantisipasi andai kata kerusakan disebabkan oleh switching power supply unit. Nah, ini switching power supply unit, MOSFET-nya sama driver. Nah, ini driver, IC drivernya dikhawatirkan memang sudah lemah, akhirnya tegangan tidak stabil. Saya sudah coba seperti penggantian seperti inilah. Nah, ini modif memakai gacun yang 3 kabel. Setelah lakukan penggantian dengan gacun, ternyata tegangan juga sama drop. Jadi pada saat kita on kan, ini tegangan 12 voltnya turun sekitar 1 volt lah pada saat restart itu. Dan akhirnya saya mencurigai bahwa kemungkinan antara mainboard dan software. Sebelum kita vonis untuk kerusakan di mainboard, baik itu IC prosesor unitnya ataupun yang lain, saya coba lakukan flashing firmware ataupun ROM file dump, dan hasilnya masih sama. Saya juga sempat ya lumayan lah dibikin kuyang juga. Jadi buat sahabat-sahabat CTC Channel yang ingin terus belajar, intinya kita harus tekun dan teliti. Apapun elektronik yang kita servis, baik itu TV tabung, CRT, atau LCD, LED, laptop ataupun handphone, jika mungkin
sahabat CTC yang nambah pekerjaan. Intinya sama, cara kerja spare part elektronik itu di semua elektronik sama, cuman kita tinggal menambah pengetahuan aja yang lebih dalam dari berbagai jenis yang kita servis. Oke, balik lagi. Nah, ini setelah kita melakukan flashing software, dengan bantuan untuk flashingnya ini, program ini ya, ini banyak di online shop juga, tinggal kita beli saja. Tapi hasilnya nihil ataupun gagal. Setelah saya coba periksa kembali, ini tegangan 12 volt yang drop itu ada jalur untuk supply ke inverter LCD. Nah, ini saya mencurigai ini karena ini ada bekas gosong dan PCB-nya juga udah putus. Nah, bisa kita lihat ya. Coba saya dekatkan. Nah, ini udah putus. Kemungkinan ada short sebelum ini mati. Ini memang udah kondisi saya garap sudah seperti ini. Jadi saya berpikiran bahwa untuk mencabut dulu tegangan yang ke inverter, baik itu PWM dim, BL on, backlight on, dan adjust kita putus dulu atau solderannya kita lepas. Nah, kita akan coba dulu, bentar ya, kita akan coba. Dan ternyata memang benar, ini saya matikan dulu untuk penerangannya. Nah, ini kondisinya setelah untuk backlight inverternya kita buka ataupun kita putus jalurnya. Nah, ini posisi tidak lagi restart. Untuk LED-nya normal. Kalau kita tekan power di tombol yang, nah ini udah mati, kita tombol lagi nyala. Jadi kalau misalkan ada keluhan di mainboard, ini semua panel tidak berfungsi, baik dari key pun atau keypad yang untuk channel tombol volume apa. Nah, ini berjalan normal. Jadi bisa dipastikan ini kerusakan ada di inverternya. Setelah saya coba, nah tadi saya lepas. Nah, ini posisi udah saya lepas solderannya. Nah, untuk tegangannya juga saya putus yang masuk ke MOSFET dan driver inverternya. Intinya kita harus tekun dan terus mencoba. Jadi tidak semua yang restart ataupun itu bisa dikategorikan masuk kerusakan software ataupun mainboard yang rusak dari mainboard Ticon ataupun dari panelnya juga. Karena apa? Setelah sebelumnya saya coba dilepas untuk ke kabel panelnya, masih sama restart. Berarti tidak ada pengaruh jika ada yang short di bagian panel. Saya coba lepas, ini kondisi terpasang untuk kabel CFL lampu LCD-nya saya coba lepas, tapi ini masih terpasang seperti semula, masih sama restart. Akhirnya setelah saya cek dan menemukan kerusakannya ada di inverter. Tapi karena memang kembali lagi saya tidak mempunyai stok spare part yang sesuai dengan jenis pad atau driver yang ada di inverter ini, akhirnya saya memutuskan untuk memodifikasi dengan ini inverter universal yang sama, pakai dua jenis trafo inverter, karena ini juga dua lampu ataupun double CFL sesuai.
kita akan coba pasangkan apakah memang betul kerusakannya itu di inverter. Kita akan coba pasang dulu. Nah, ini setelah kita tambahkan inverter universal, karena ini saya lihat tegangannya 15 volt. 15 volt. Nah, ini ya. Ini 15 volt. Jadi karena ini tegangan untuk inverter universalnya 12 volt, kita tambahkan saja sementara ini ambil dari PSU yang lain 12 voltnya. Ground kita sambung, kita tinggal ambil bell on sama PWM dim. Nah, kita akan cek hasilnya. Bentar ya. Nah, ini udah kelihatan ya, udah kelihatan ini. Berarti ini udah normal. Artinya seperti itulah. Jadi kita untuk mengantisipasi spare part yang tidak tersedia dengan kemampuan kita memodifikasi dan alat yang kita gunakan sesuai dengan kekuatan yang dari awal bawaannya. Jadi tidak serta-merta kita mengganti asal-asalan. Jadi kekuatannya harus disesuaikan karena untuk ketahanan yang lama penggunaannya. Itu saja intinya. Jadi kita selalu hati-hati dan terus belajar, teliti dengan hasil yang sangat kita harapkan. Selanjutnya, jika dirasa bermanfaat video ini, pengetahuan, saling berbagi pengetahuan, silahkan Anda subscribe untuk video-video selanjutnya, saling berbagi sesama teknisi. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video yang lainnya. Wassalam.